Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Hari ini mari terima dengan iman bahwa kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah umatnya. Oh, masuk dalam hadirat-Nya umat Tuhan. Katakan, Bapa, kami perlu Engkau. Katakan, Bapa, kami butuh Engkau. Sebab Engkau yang kami puja dalam kehidupan kami. Yesus Kristus Tuhan namamu. Yes, kami menyembahmu Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau punya kuasa atas setiap kehidupan kami, Tuhan. Thank you, Lord. We worship you, my Lord. We worship you, Jesus God. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang setia. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami bersyukur menyala seperti itu, Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh, Yesus Tuhan, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja.
sembah dan pujian memenuhi tempat ini. Yes, haleluya. Sembah dan puji memenuhi tahtamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Dapat melihat apa yang sedang kau alami saudara. Percayalah, Yesus punya kuasa atas kehidupan kita di tempat ini. Yes, Lord Jesus. Sembah dan puji menghidapkanmu, sembah dan puji menghidapkanmu, sembah dan puji menghidapkanmu, Yesus Tuhan adalah Raja. You're great. You're faithful, God. Kau yang selalu ada dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan hari ini. Yes. Ya, terima kasih Tuhan masa kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau mengalahkan setiap kekhawatiran kami. Kau ada di dalam setiap kami Tuhan. Yes, Lord. Oh Jesus, Yesus Tuhan, kami percaya dalam Engkau. You are great, oh you are great Lord. Let all King, oh Jesus, let all King be lifted up. Let all King be lifted up. Oh, Hosanna, Hosanna. Let all King be lifted up. Let all King be lifted
Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau Tuhan untuk memuji, menyembah, bersorak, menari dan bersuka cita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah umat-Mu. Oh umat Tuhan yang siap terima kuasa, yang siap terima kebaikan Tuhan, lebih dan lebih lagi hari ini bersama-sama dengan sukacita, bertepuk tangan dari dalam hati menyatakan haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Oh, sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Yang bersuka kita bersama-sama berikan tepuk tangan saat paling meriah buat Tuhan kita. Serukan haleluya. Mari bersama Tuhan yang siap melompat memuji menari buat Tuhan kita. Bersama-sama di tempat ini tepuk tangan. Hey! Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Hey! Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tanpa batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, cita surga nyata. Bertepuk tangan bersama-sama Tuhan. Silakan haleluya. Terima sukacita surga, bersama dengan iman. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya. Nyatakan kasih dalam umat Tuhan, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasanya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu. Katakan sukacita. Amin. Beriku, bertemu kami bersama-sama Tuhan. Oh haleluya. Thank you Jesus. Hey, berbenah ada di tempat nama Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, cita surga nyata berhidupku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata berhidupku. Sukacita surga nyata berhidupku. Oh, oh, oh.
tempat ini. Haleluya, Yesus. Serahkan haleluya, haleluya. Oh, kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa dan membuat hati kami percaya. Ini Tuhan suara yang terbaik dari umat-Mu di tempat ini. Amin. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita yang percaya serahkan haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Oh, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sorak-sorak pada tempat ini. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, yang bersuka cita di tempat ini dan percaya Yesus kita dahsyat, serahkan saya. Mari menari buat Raja di atas segala raja umat Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus. Sama-sama umat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan saya di balik rapat kami tawarnya. Serahkan haleluya. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang bersuka cita sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah buat Yesus Raja di atas segala raja. Mari kita masuk dalam hadiratnya sekali lagi umat Tuhan. Haleluya. Di hadirat-Mu Tuhan kami temukan kekuatan kami. Yes.
aku puas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Yesus Tuhan, aku bebas di hadirat-Mu, aku puas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Nyatakan umat Tuhan. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu Tuhan, kami siap menghadapi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu hari ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu yang Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berikan kami hati yang baru. Berikan kami Tuhan hati yang haus, hati yang lapar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjawab semua doa umat-Mu. Mereka yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, sedang berdoa untuk pasangan hidup, sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga, sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi. Tuhan kami percaya, di dalam nama Yesus Tuhan, kami boleh melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Gereja Tuhan, shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku, bulan Juli adalah bulan yang penuh keberhasilan. Bulan Juli adalah bulan yang penuh keberuntungan. Karena Maliaki 3:18 berkata, aku Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dengan orang yang tidak, antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada nama Yesus dengan orang yang tidak beribadah kepada nama Tuhan.
Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Dan hari ini kita mau belajar, saudaraku, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang sangat diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, dalam Mazmur 40 ayat 6. Saudaraku, maka tema khotbah hari ini adalah menghitung berkat Tuhan. Gereja Tuhan, biarlah di bulan Juli, bulan keberuntungan ini, saudaraku, Anda dan saya mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan. Haleluya. Mazmur 40 ayat 6. Haleluya. Mazmur 40 ayat 6. Amin. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Daud berkata, banyak yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Banyak perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Saudaraku, Daud berkata, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Dan aku mau memberitakannya dan mengatakannya, Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Daud sangat mengenal siapa Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, gereja Tuhan, Daud berkata, banyak yang telah kau lakukan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, saudaraku, akan bersungut-sungut. Orang yang tidak mengenal Tuhan seperti orang Israel. Mereka berkata, tubuh kita sudah kering, kita nggak mendapat apa-apa. Maka Tuhan berkata, hai umat yang jahat ini, berapa lama lagi mereka akan bersungut-sungut di hadapanku. Tapi kepada Daud, luar biasa. Daud berkata, ulangi lagi Bu Belinda, banyak yang engkau lakukan. Gereja Tuhan, kalau saudara mengenal Yesus secara benar, engkau mengenal Tuhan secara benar, maka yang keluar dari mulut kita adalah banyak yang telah kau lakukan dalam hidupku. Mazmur 40 ayat 6. Banyak yang Tuhan lakukan. Dan saudaraku, terlalu banyak, saudaraku, untuk dihitung. Haleluya, haleluya. Banyak. Mazmur 40 ayat 6. Mazmur 40 ayat 6. Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Banyak yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Daud berkata, aku mau memberitakannya dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Daud berkata, terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, kalau saudara mengiring Tuhan dengan benar, saudara mengiring Yesus dengan benar, maka saudara, gereja Tuhan akan mengalami seperti apa yang Daud alami. Bagaimana Daud mengalami, saudaraku, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang luar biasa. Saudaraku, Anda boleh melihat sebentar dalam 2 Samuel 7 ayat 18. Dalam 2 Samuel 7, haleluya, ayat 18. Bagaimana Daud, saudaraku, dia duduk di kaki Tuhan, menghitung segala berkat Tuhan. Gereja Tuhan, Anda dan saya, dimanapun saudara berada, engkau akan menghitung dan menghitung berkat Tuhan. Haleluya. 2 Samuel 7 ayat 18. Haleluya. 2 Samuel 7 ayat 18. Amin. Doa syukur Daud. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, Saudaraku, Daud yang diberkati itu duduk di hadapan Tuhan, dan Daud berkata di hadapan Tuhan, Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Dan siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Sehingga Engkau membawa aku sedemikian tinggi, sedemikian ini. Gereja Tuhan, Daud sadar betul bahwa dia sebelumnya adalah gembala 2-3 ekor domba. Tapi dari seorang gembala 2-3 ekor domba, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan angkat, Tuhan angkat, Tuhan angkat, menjadi raja atas seluruh Israel. Itu sebabnya Daud berkata, siapa aku, siapa keluargaku, sehingga Engkau mengangkat aku sampai sedemikian tinggi. Gereja Tuhan, perjalanan saudara akan penuh dengan kejutan, perjalanan akan penuh dengan keberhasilan, perjalanan akan penuh dengan segala keberuntungan. Itu sebabnya dalam 2 Samuel 7 ayat 8, bagaimana Tuhan berkata kepada Daud, Daud, akulah yang memilih engkau waktu engkau jadi gembala 2-3 ekor domba. Aku yang memilih engkau, aku yang mengangkat engkau dari sana. Dalam 2 Samuel 7 ayat 8, haleluya. 2 Samuel 7 ayat 8. Amin. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Oleh sebab itu
Beginilah kamu katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Beginilah firman Tuhan semesta alam. akulah yang mengambil engkau dari padang, Tuhan berkata, Daud, aku yang mengambil engkau dari padang. ketika menggiring kambing domba, Ketika menggiring kambing domba. untuk menjadi raja atas umatku Israel. Untuk menjadi raja atas umatku Israel. Gereja Tuhan. Dia tahu di mana saudara berada. Kalau hari ini mungkin saudara sedang diproses Tuhan seperti Daud. Waktu itu. Atau mungkin saudara tidak diperhitungkan. Sama seperti Daud saat itu juga kurang diperhitungkan. Bahkan saudaraku, waktu Samuel datang, saudaraku, Daud tidak diikutkan di sana. Tapi Tuhan itu selalu menolong. Tuhan itu selalu menolong. Dan Tuhan itu selalu menolong. Bahkan saudaraku, Daud pernah beberapa kali ingin dibunuh. Tapi saudaraku, Daud selalu diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu sangat baik. Dan Tuhan itu gereja Tuhan terlalu baik bagi Daud dengan dahsyat dan luar biasa. 1 Samuel pasal 18 ayat 11. 1 Samuel pasal 18 ayat 11. Bagaimana saudaraku Daud ingin dibunuh. Berkali-kali ingin dibunuh. Tetapi Tuhan selalu menolong Daud. Itu sebabnya Daud berkata, banyak yang telah kau lakukan atasku ya Tuhan. Banyak yang telah kau lakukan. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. 1 Samuel 18 ayat 11. 1 Samuel 18 ayat 11. Amin. Saul melemparkan tombak itu, Saudaraku, Raja Saul yang sudah terlatih melemparkan tongkat di tangannya kepada Daud karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Alkitab memberikan catatan Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Mengapa Daud bisa selamat? Jawabannya sederhana, karena pertolongan Tuhan. Maka 1 Samuel 19 ayat 9 dan 10, 1 Samuel 19 ayat 9 dan 10. Berkali-kali Daud, saudaraku, selalu ingin dibunuh dan selalu ingin dibunuh. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong Daud. 1 Samuel 19 ayat 9 dan 10. 1 Samuel 19 ayat 9. Amin. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul. Bagaimana roh jahat, saudaraku, menguasai Saul. Haleluya. Ketika ia duduk di rumahnya, Ketika Daud duduk di rumahnya, dengan tombaknya di tangannya, ketika Saul duduk di rumahnya dengan tongkat di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Saudaraku, Saul berikhtiar untuk membunuh Daud. Lanjutkan terus. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul. Ulangi gereja Tuhan, tetapi Alkitab berkata, diulang lagi, bahwa Daud mengelakkan tikaman Saul. Lanjutkan terus. Sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Garis bawahi, bagaimana Daud diluputkan oleh Tuhan. Gereja Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, banyak engkau telah lakukan dalam hidupku. Saudaraku, apa saja yang Tuhan lakukan dalam hidup Daud? Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Saya berdoa dan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. 1 Samuel 30 ayat 4. Bagaimana Daud menangis sampai dia gak kuat menangis. Kenapa? Karena istrinya, anak-anaknya sedang dirampas. Dia tidak tahu kepastian anak-anaknya seperti apa. Nasib anak-anaknya, nasib istrinya dia gak tahu. Tapi Tuhan itu menolong Daud. 1 Samuel 30 ayat 4. 1 Samuel 30 ayat 4. Amin. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kalau saudara pernah menangis karena masalah, saudaraku, tangisan saudara belum ada apa-apanya dibandingkan Daud. Daud adalah orang yang diurapi. Tapi Alkitab memberikan catatan bagaimana Daud dia menangis sampai tidak kuat menangis. Garis bawahi, sampai tidak kuat menangis. Tapi perhatikan bagaimana Tuhan menolong Daud. Perhatikan 1 Samuel 30 ayat 8. Haleluya. 1 Samuel 30 ayat 8. Amin. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, saudaraku, ini yang Daud lakukan. Daud itu masuk di dalam doa, dan di dalam doa Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Dan ia berfirman kepadanya, dan Tuhan itu menjawab doa
dan berkata kepada Daud, "Kejarlah, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." dan melepaskan para tawanan. Perhatikan langsung ayat 19. Gereja Tuhan, tidak ada satu yang hilang dari hidupmu waktu engkau berdoa. Tidak ada satu yang hilang dari hidupmu, kesehatanmu kah, keuanganmu kah, masa depanmu kah, waktu engkau berdoa kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 19. Haleluya. 1 Samuel 30 ayat 19. Amin. Tidak ada yang hilang pada mereka Tidak ada yang hilang pada Daud, pada istrinya dan anak-anaknya. dari hal yang kecil sampai hal yang besar, Garis bawahi, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, semuanya aman. Tidak ada yang hilang. Lanjutkan terus. sampai anak laki-laki dan anak perempuan, Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, Dan dari segala jarahan yang dirampas oleh musuh. semuanya itu dibawa Daud kembali. Gereja Tuhan, apa yang hilang dalam hidup Daud dikembalikan oleh Tuhan. Maka bukankah Yoel berkata bahwa Tuhan akan memulihkan tahun-tahunmu yang hilang oleh karena belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pengerik. Gereja Tuhan, Yoel 2 ayat 25, baca Bu Linda. Tuhan itu akan memulihkan saudara. Yoel 2 ayat 25. Amin. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pelahap, dan belalang pengerip. belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ayat selanjutnya, haleluya. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Gereja Tuhan, terima ini. Tuhan mau engkau makan banyak-banyak dan menjadi kenyang yang pertama. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu Tuhan mau hari-hari ini Anda dan saya banyak memuji-muji Tuhan. Lanjutkan. yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Tuhan mau Anda dan saya hari-hari ini melakukan keajaiban-keajaiban yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Terima ini dengan iman, gereja Tuhan. Tuhan mau engkau tidak menjadi malu untuk selama-lamanya. Waktu saudara percaya, Daud tidak dipermalukan oleh Tuhan. Gereja Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Bagaimana Daud itu sangat dan sangat diberkati oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka dalam 2 Samuel 2 ayat 4, dalam 2 Samuel 2 ayat 4, saudara gereja Tuhan, orang-orang yang datang kepada Daud dan berkata, biarlah engkau menjadi raja atas kami. Gereja Tuhan, bukan Daud yang mempromosikan dirinya, tapi Tuhan yang mempromosikan Daud. 2 Samuel 2 ayat 4. Saya 2 percaya Samuel 2 ayat 4. promosi akan datang kepada saudara. Haleluya, baca. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Lihat berkat yang luar biasa ini. Orang-orang Yehuda datang, saudaraku, untuk menjadikan Daud menjadi raja. Saudara gereja Tuhan, maka betul Mazmur berkata, peninggian bukan datang dari timur, bukan datang dari barat, bukan juga datang dari padang gurun, tapi peninggian itu datangnya dari Tuhan. Anda lihat, Daud tidak perlu, saudaraku, menjelekkan raja yang lain, lalu mengangkat diri. No, Alkitab berkata, ulang lagi Bu Belinda, haleluya, bagaimana orang Yehuda yang datang menjadikan dia menjadi raja. Haleluya. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Saudaraku, perhatikan orang-orang Yehuda yang datang untuk menjadikan Daud menjadi raja atas mereka. Mungkin Anda berkata, ya wajar Pak, karena Daud juga keturunan Yehuda. Oke, saudaraku, perhatikan dalam 2 Samuel 5 ayat 1. Bagaimana suku-suku yang lain? Suku-suku yang lain datang untuk menjadikan dia menjadi raja. Kalau 2 Samuel 2 ayat 4, saudaraku, sukunya sendiri, karena Daud adalah suku Yehuda, datang menjadikan dia menjadi raja. Tapi perhatikan 2 Samuel pasal 5 ayat 1. 2 Samuel 5 ayat 1. 2 Samuel 5 ayat 1. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Judulnya adalah Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, Datanglah segala suku Israel di Hebron dan berkata kepada Daud, ketahuilah kami ini darah dagingmu. ketahuilah bahwa kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, Ketika lama Saul memerintah atas kami. engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Gereja Tuhan,
Hari ini muncul pengakuan, sebelumnya tidak. Tapi Anda lihat saudaraku, orang-orang Israel mengakui selama ini engkaulah yang memimpin gerakan yang ada di Israel. Lanjutkan terus, haleluya. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Engkaulah yang harus menggembalakan bukan hanya Yehuda, tetapi engkaulah yang harus menggembalakan Israel. Lanjutkan. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Lanjutkan. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Perhatikan gereja Tuhan, semua tua-tua Israel datang menghadap Daud. Lanjutkan terus. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron. Di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Kemudian mereka mengurapi Raja Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lanjutkan terus, haleluya. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. Alkitab memberikan catatan, umurnya masih muda, 30 tahun. Sudah menjadi raja atas seluruh, bukan hanya Yehuda, tetapi atas seluruh Israel. Lanjutkan terus, haleluya. 40 tahun lamanya ia memerintah. 40 tahun lamanya Daud itu memerintah atas Israel. Lanjutkan lagi, haleluya. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Perhatikan, di Hebron ia memimpin 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Di Yehuda dia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Atas seluruh Israel dan Yehuda. Gereja. Itu sebabnya Mazmur 40 ayat 6 berkata, banyaklah yang engkau lakukan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, tema khotbah hari ini, menghitung berkat Tuhan. Saya percaya, waktu Anda dan saya mengasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan mengalami kebaikan dan kebaikan Tuhan. Apa sih yang Daud lakukan? Sederhana sekali. Daud itu, gereja Tuhan, adalah orang yang selalu menantikan Tuhan. Mazmur 40 ayat 2. Dia selalu kesukaannya menantikan Tuhan. Kalau saudara menantikan Tuhan, saya percaya engkau akan mengalami banyak mujizat Tuhan, banyak pertolongan Tuhan, banyak kemurahan Tuhan. Mazmur 40 ayat 2. Mazmur 40 ayat 2. Amin. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Daud berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Tuhan itu menjenguk Daud dan Tuhan itu mendengarkan teriak karena Daud minta tolong. Gereja Tuhan, monggo saudara hari-hari ini menanti-nantikan Tuhan. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk setia di 2 fajar. Nanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, saya percaya Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Perhatikan saudaraku ayat 9. Daud itu bukan saja menantikan Tuhan, tapi dia adalah orang yang saudaraku suka melakukan firman. Dan Taurat Tuhan itu ada dalam dadanya. Mazmur 40 ayat 9. Mazmur 40 ayat 9. Amin. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Taurat-Mu itu ada di dalam dadaku. Ulangi lagi Bu Belinda yang keras, haleluya. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Maka gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, biarlah hari-hari ini Anda dan saya seperti Daud suka melakukan firman. Itu sebabnya Yesaya 51 ayat 1 baca Bu Belinda. Yesaya 51 ayat 1 dan 2. Haleluya. Hai kamu yang mencari Tuhan. Haleluya. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu. Yesaya 51 ayat 1 dan 2. Yesaya 51 ayat 1. Amin. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Gereja Tuhan, dengarlah, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Dengarlah, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Dan kepada lobang penggalian batu. Pandanglah kepada lobang penggalian batu. Yang daripadanya kamu tergali. Yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu. Alkitab berkata, gereja Tuhan, hari ini pandanglah Abraham bapa leluhurmu. Dan Sarah yang melahirkan kamu. Dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Alkitab berkata, gereja Tuhan, ketika Abraham seorang diri, aku yang memberkati Abraham. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Aku memberkati Abraham dan aku memperbanyak dia. Gereja Tuhan, kunci untuk mengalami pertumbuhan, kunci untuk mengalami pelipat gandaan adalah
saudara mencari Tuhan. Maka saudaraku ayat 1 berkata, hai kamu yang mencari yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah Abraham, karena Abraham adalah orang yang mencari Tuhan dan mencari yang benar. Bagaimana Tuhan ketika Abraham seorang diri, Tuhan itu memberkati Abraham dan membuat Abraham menjadi banyak. Gereja Tuhan, jangan tinggalkan Yesus. Karena kalau saudara meninggalkan Yesus, saudaraku, Anda akan kecewa. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Alkitab berkata, gereja Tuhan, Yohanes 21 ayat 5, saudaraku, murid-murid meninggalkan pelayanan. Simon Petrus tatkala Yesus sudah disalibkan dan mati, saudaraku, Alkitab berkata murid-murid pada ketakutan. Bahkan saudaraku, para rasul meninggalkan pelayanan dan mereka mencoba kembali, saudaraku, menjadi penjala ikan. Yohanes 21 ayat 5, baca Bu Belinda. Yohanes 21 ayat 5. Amin. Kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? adakah kamu punya ikan? Jawab mereka, tidak ada. Jawab mereka, tidak ada. Perhatikan gereja itu. Sepanjang malam, Simon Petrus dan kawan-kawan mereka mencoba mencari ikan di Danau Galilea. Tapi Alkitab berkata tidak ada ikan. Mengapa tidak ada ikan? Karena Yohanes 15 ayat 5, baca Bu Belinda, haleluya. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gereja Tuhan, jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan firman-Nya, jangan tolak firman-Nya. Di luar Yesus kita nggak bisa buat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Amin. Akulah pokok anggur, Yesus berkata, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, Barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. saudara dan saya akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak berbuat apa-apa. Gereja Tuhan, Tuhan mau bulan Juli ini Anda dan saya berbuah banyak. Engkau menghitung banyak berkat Tuhan kalau Anda dan saya mengikuti tuntunan Tuhan. Itu sebabnya Yohanes pasal 21 ayat 5, Yesus berkata, apakah kamu punya ikan? Simon Petrus berkata, kami nggak punya ikan. Sepanjang malam hari tidak ada ikan. Tapi perhatikan ayat yang ke-6, Yohanes 21 ayat 6, bagaimana firman itu mendatangkan mujizat kepada mereka yang gagal malam itu. Haleluya. Yohanes 21 ayat yang ke-6. Haleluya. Yohanes 21 ayat 6. Amin. Maka kata Yesus kepada mereka, Maka kata Yesus kepada Simon dan teman-temannya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. karena banyaknya ikan. Gereja Tuhan, ini adalah peristiwa yang kedua. Peristiwa yang pertama, bagaimana Simon waktu melihat mujizat yang besar, dia berlutut dan berkata, pergilah daripadaku, tinggalkan aku orang berdosa ini. Itu adalah awal perjumpaan Simon dengan Yesus. Tapi pasal 21, bahwa mujizat ini terjadi ketika Yesus telah bangkit dari kematian. Murid-murid mengalami ketakutan dan mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang sebelumnya sebagai nelayan. Alkitab berkata, sepanjang malam hari mereka tidak mendapatkan ikan karena mereka mencoba meninggalkan pelayanan. Itu sebabnya Yesus berkata, apakah kamu punya ikan? Mereka berkata, kami tidak punya ikan. Tapi waktu Yesus berfirman, saudaraku, seketika mereka mendapatkan ikan yang banyak. Bahkan saudaraku, haleluya, ayat 10 menjelaskan ada 153 ekor ikan-ikan yang sangat besar. Ayat 10 dan ayat 11. Yohanes 21 ayat 10 dan 11. Yohanes 21 ayat 10. Amin. Kata Yesus kepada mereka, Kata Tuhan Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. bawalah ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Simon Petrus menghela dan ke darat, lanjutkan. Penuh ikan-ikan besar, Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Alkitab memberikan catatan 153 ekor. Mereka menghitung 1, 2, 3, 4, 153 ekor. Gereja Tuhan, dari yang tidak ada, dari yang gagal menjadi berhasil. Maka Bapak Ibu, di hari-hari ini, saudara gereja Tuhan, bertekunlah mengasihi Tuhan. Carilah Tuhan, cari wajahnya. Saya percaya Anda dan saya akan menghitung berkat Tuhan. Maka belajar kepada Yakub,
Saudaraku, saya percaya Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kejadian 32 ayat 10. Waktu Yakub di Betel, tidak punya apa-apa, belum menikah sama sekali, hanya punya tongkat di tangan. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudaraku, Yakub diberkati luar biasa. Maka Kejadian 32 ayat 10 ini adalah doa Yakub yang sudah diberkati Tuhan. Kejadian 32 ayat 10. Kejadian 32 ayat 10. Amin. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan Yakub berkata, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. yang engkau tunjukkan kepadaku ya Tuhan. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Waktu aku menyeberangi sungai Yordan ya Tuhan, aku hanya punya tongkat di tanganku ya Tuhan. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Tetapi sekarang telah menjadi dua kumpulan, dua pasukan yang sangat besar. Gereja Tuhan, Kejadian pasal 32 adalah penggenapan. Waktu Daud seorang diri di Betel, Yakub berkata, waktu Yakub seorang diri di Betel, bagaimana Yakub berkata, sekiranya engkau memberikan aku roti untuk dimakan, memberikan pakaian untuk dipakai, aku akan beribadah kepadamu. Dan 1/10 dari hartaku akan kupersembahkan kepadamu. Gereja Tuhan, firman yang Tuhan sampaikan kepada Yakub sungguh-sungguh terjadi. Maka ketika dia pulang ke rumah orang tuanya, dia tidak pulang dengan tangan yang kosong, tapi dia pulang dengan penuh berkat Tuhan. Gereja Tuhan, jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan pelayan. Jangan tinggalkan firman-Nya, supaya tangannya jangan teracung kepada saudara. Rut 1 ayat 13. Karena kalau tangan Tuhan teracung kepada seseorang, maka yang ada adalah kegagalan, dan kegagalan. Tapi kalau tangan Tuhan memberkati saudara, maka saya percaya Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Rut 1 ayat 13. Rut 1 ayat 13. Amin. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Amin. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Amin. Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Amin. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Amin. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Naomi berkata, tangan Tuhan teracung kepada gereja Tuhan. Biarlah tangannya tidak teracung kepada saudara, tetapi tangan Tuhan itu memberkati saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa akan bersyukur. Kami akan menghitung segala berkat Tuhan. Kami akan menghitung segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, segala pertolongan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu gereja Tuhan, siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari angkat roti. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, mari makan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari ucapkan syukur Tuhan Yesus baik. Sungguh baik dan sangat baik. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Angkat cawanmu tinggi-tinggi. Terima dengan iman. Bapak Ibu, saya percaya engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu gereja Tuhan, angkat cawan. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, ini darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Engkau minum dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan saudara. Mulai doa dan bahasa roh. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari hitung segala berkat Tuhan. Saudara yang sakit, terimalah kesembuhan. Saudara yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, sedang berdoa untuk pasangan hidup, sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga, pemulihan pernikahan. Mari berdoa dalam nama Yesus, berdoa dalam nama Yesus. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Mari biarkan Tuhan menyembuhkan roh saudara, menyembuhkan jiwa saudara, memberkati saudara berlimpah-limpah. Haleluya. Mari angkat tanganmu, diberkati berlimpah-limpah, diberkati berlimpah-limpah. Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami, hari ini kami membawa ucapan syukur kami, persembahan, persepuluhan kami, persembahan khusus kami. Berkati umat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Satu pengumuman dari saya, Bapak Ibu, gereja kita setiap hari mengadakan ibadah doa fajar jam 5 pagi. Saya mengajak saudara Bapak Ibu untuk menanti-nantikan Tuhan setiap pagi. Dan malamnya ada ibadah misbah malam jam 8 sampai jam 10. Dan saudaraku khusus hari Rabu ada ibadah khusus
umat Tuhan dari Malaysia, silakan bergabung jam 7 waktu Jakarta. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Beritahu kanan kiri saudara, katakan, hitung berkatmu satu-satu. Haleluya. Angkat tangan saudara, pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin, 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 amin. Shalom, shalom, shalom.